Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama dengan saya Abdul Aziz Jazuli di channel ini, dan pada kesempatan kali ini saya akan kembali mengkritisi, mengomentari video dari Ustadz Idrus Romli dalam channelnya. Video beliau yang terakhir di mana beliau itu bersikukuh untuk meyakini bahwasanya Wali Songo itu adalah Ba'alawi dan Ba'alawi adalah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan langsung saja mari kita simak bagaimana statement dari Ustadz Idrus Romli di dalam videonya itu. Yang mereka miliki pada masa Syekh Nawawi, almarhum Syekh Haji Ahmad Khadir Nawawi, mewakili Majelis Musyawarah Sidogiri Pasuruan, wakil sekretaris Abdul Ghani Ali. Nah, maksud dari keputusan tersebut adalah bahwa para ulama Wali Songo dan termasuk pula Syekh Sulaiman Mojo Agung itu berasal dari peran Sadah Ba'alawi Yaman. Ini tentunya pada waktu masa kiai-kiai sepuh dulu pasti banyak manuskrip yang mereka miliki. Pasti banyak manuskrip yang mereka miliki. Ya cuma belum tentu kiai yang bilang pasti dulu ya. Yang bilang pasti dulu karena itu belum terbukti. Ya, dan nanti kita akan kritisi statement ini ya. Pada masa Syekh Nawawi Sidogiri itu diadakan musyawarah tahun 1962. Jadi datanya lengkap. Dan memang ini lebih masuk akal kalau Wali Songo ini memang dari Yaman. Mengapa? Yang pertama, Wali Songo menyebarkan Islam kepada kita, Islam mazhab Syafi'i. Dan jadi kalau untuk kesesuaian mazhab Syafi'i memang bahwasanya apa ajaran atau fikih ya, barangkali fikih atau apa namanya mazhab fikih yang disebarkan di Indonesia ini oleh Wali Songo adalah fikih mazhab Syafi'i. Oke, itu sesuai. Kemudian Alawiyin, Ba'alawi di Yaman ini mazhabnya Syafi'i juga sama dengan kita. Kalau dinisbatkan kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, Syekh Abdul Qadir ini mazhabnya Hambali, bukan Alawiyin. Kemudian lagi, yang kedua, Sadah Alawiyin di Yaman, orang-orang Hadramut, itu memang orang-orang apa namanya pelaut. Mereka kemana-mana kendaraannya laut. Ya. Belum tentu juga Pak Ustadz. Kenapa? Karena seandainya, misalkan leluhur dari Wali Songo itu adalah apa namanya Ba'alawi, maka untuk hadorotan, artinya untuk menghadiahkan Al-Fatihah, itu bukan kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, tapi harusnya kepada Ila Hadrati Al-Faqihil Muqaddam dalam doa-doa mereka atau dalam hadarat-hadarat Al-Fatihah ya, dalam tahlil, dalam doa-doa dan lain sebagainya ya, harusnya seperti itu. Dan memang apa namanya itu tidak ada kesesuaian, artinya dari ajaran-ajaran Wali Songo yang kita temui, yang masih kita dapati sisa-sisanya di masyarakat Indonesia yang sudah menjadi tradisi yang sudah berkembang di Indonesia, itu tidak sama dengan tradisi yang biasa dilakukan oleh Ba'alawi, sehingga beda ya. Artinya itu tidak bisa menjadi salah satu bukti akan kebenaran bahwasanya Wali Songo itu adalah Ba'alawi. Antara tadi dari sisi tradisi, misalkan dalam hadrotan tadi sudah kita sebutkan, kemudian juga dalam hal hal pernikahan, di mana dalam tradisi yang biasa digunakan oleh Ba'alawi itu adalah kafa'ah ya, kafa'ah. Bahkan yang lebih dari itu, keluarga dari Wali Songo itu ada yang menikah dengan orang yang belum muslim ya, dan lain sebagainya lah. Artinya untuk hal-hal atau tradisi-tradisi yang biasa di kalangan Ba'alawi itu ternyata tidak sesuai dengan apa yang ada di Wali Songo. Nah, terlebih lagi misalkan dalam tradisi Syuro ya, Asyura itu kita kan dalam menyebutkan nama ya, Asyura, kalau Asyura kan hari yang ke-10 ya dari bulan Muharram. Nah, di sini untuk penamaan bulan dari kalangan orang Jawa itu, atau di kalangan orang Jawa itu menyebutnya dengan apa? Dengan Syuro. Dan Syuro itu tidak digunakan. Tidak digunakan di kalangan Ba'alawi. Ya. Sehingga hal itu tidak bisa membuktikan akan kebenaran bahwasanya Wali Songo itu adalah dari Ba'alawi. Gitu loh, Pak Ustadz. Ya, oke lanjut. Kalau Sayyid Abdul Malik misalnya naik kapal lalu ke India. Lalu dari Syekh Abdul Malik bin Alawi ini, putranya Abdullah Al-Badkhan, anak-anaknya kemudian menyebar ke Indonesia. Karena memang kalau untuk Abdul Malik sendiri, yang merupakan keluarga dari Ba'alawi, ya, itu memang kalau dalam kitab-kitabnya Ba'alawi, itu seringkali kita temukan dalam beberapa kitab. Misalnya kitab yang tertua dari kalangan Ba'alawi yang menyebutkan Abdul Malik itu adalah Al-Burqatul Musyiqah fi Dzikri Ilbasil Firqatil Aniqah. Ya, karya dari Habib Ali bin Abu Bakar Sakron, dan silahkan Anda buka di halaman 138. Ini diantara anak-anak dari Alwi bin Muhammad ya, Alwi Abdul Faqih bin Muhammad Sahib Mirbat ya.
Wasyaikhu al-kamilu al-alimu al-amilu Abdul Malik bin Alwi. Wa yurwa, dan diriwayatkan. Ini menggunakan sikot tamrid ya. Artinya yang meriwayatkan siapa itu nggak jelas. Ya, dibuang failnya. Wa yurwa, dan diriwayatkan anali Abdul Malik dzurriyyatan bi biladil Hind uli akhlaqin radiyah wa siyarin mardiyah. Dikatakan bahwasanya, diriwayatkan bahwasanya Abdul Malik itu memiliki keturunan di daerah-daerah India yang mereka itu memiliki akhlak-akhlak yang diridhoi dan perilaku-perilaku yang juga diridhoi. Hanya begitu saja informasi yang kita dapati dari kitab Al-Burqatul Musyiqah fi dzikri libasil firqatil aniqah karya dari Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Hal yang serupa juga kita, dan beliau tentu wafatnya tahun 895 ya, artinya itu adalah ulama yang ada pada abad ke-9 Hijriah. Nah, kemudian di sini kitab Ughurur Al-Baha'id-Dawi itu pun juga menyebutkan Abdul Malik di dua tempat itu. Yang pertama di halaman 178. Wa minhum Syekh Al-Faqih Al-Wali Salih Al-Alim Al-Amil Al-Fadil Al-Nasik As-Salik Al-Abid Afifuddin. Yaitu dalam menyebutkan biografi seorang tokoh dengan pujian yang luar biasa. Padahal belum tahu kita ini apakah tokoh dari Abdul Malik bin Alwi Amul Faqih itu adalah tokoh yang memang tokoh historis atau tokoh fiktif. Kemudian lahu dzurriyyatun bi biladil Hind, dia itu memiliki keturunan yang ada di daerah-daerah India. Yuqalu, dikatakan menggunakan sigot tamrid lagi nih. Artinya musannif itu tidak memastikan akan keberadaan dari keturunan Abdul Malik itu sendiri. Ini di abad ke-10 Hijriah ya. Abad ke-10 Hijriah karena Muhammad bin Ali Khirit itu meninggal pada tahun 960 Hijriah. Ya, dikatakan, katanya nih yuqal lagi nih, ketemu dengan yuqal lagi nih. Barwaj, nama daerahnya itu adalah Barwaj bi Iskandara Fathil Waw wal Jim wal Mujama. Zu akhlaqin radiyah, beliau memiliki akhlak yang diridhoi, wasiratin hamidah mardiyah, dan perilaku yang terpuji dan yang diridhoi. Nah, kemudian lam aqif lahu ala tarikh. Ya, saya tidak mengetahui tentang tarikh, tentang tahun kewafatan dari Abdul Malik itu sendiri. Ya, artinya memang informasinya nggak ada. Artinya di abad ke-10 ya, itu memang dari kalangan Ba'alawi tidak mengetahui sedikit pun tentang informasi dari Abdul Malik bin Alwi Amul Faqih ini. Hanya dengan pujian-pujian yang luar biasa yang biasa kita temui dalam melebih-lebihkan ketokohan seseorang itu sudah biasa kita temui di dalam kitab-kitab sejarahnya Ba'alawi atau kitab-kitab manaqib dari kalangan Ba'alawi. Karena syarifan sunniyan, Husainiyan, Syafi'iyan, beliau adalah seorang syarif, seorang sunni yang berfahamkan ahlu sunnah. Ahlu sunnah seperti Ustaz Idris Romli kan? Husainiyan, Syafi'iyan ya. Nah, radhiyallahu anhu wa nafa'a bihi, amin. Nah, kemudian pada tempat yang lain yaitu di halaman 484 itu pun juga menyebutkan tentang Syekh Abdul Malik ini ya. Wa min manaqib al-faqih Abdul Malik. Nah, ini disebut dengan al-faqih lagi nih ya. Ini disebut dengan al-faqih. Wa min manaqib al-faqih Abdul Malik bin Alwi annahu lamma nafat hurrih ila biladil Hind. Nah, ini kan dia nih. Diriwayatkan ya, maaf, dan termasuk dari sebagian manaqib-manaqib Syekh Abdul Malik bin Alwi Al Faqih itu bahwa ketika beliau ya tatkala nafat hurrih, ketika beliau kapalnya itu terkena angin yang kencang bahkan sampai ke daerah India, ila biladil Hind, ke daerah-daerah India. Ghaba fiha, di mana beliau hilang ya di India. Wa ghaba khabaruh, dan informasi tentang Abdul Malik itu nggak ada, hilang. Walahu biha durriyah, walahu biha durriyatun, beliau memiliki keturunan di sana di India. Tuh tahu dari mana? Informasi tentangnya aja nggak tahu. Ujuk-ujuk atau tiba-tiba beliau itu mengatakan bahwa beliau memiliki keturunan di India aja gitu. Kila innahum bi baldati Barwaj. Katanya lagi nih. Keturunan Abdul Malik itu ada di daerah Barwaj. Wa sababu dzalika. Nah, dan seterusnya. Artinya apa? Artinya di sini ya hanya memberikan informasi bahwa Abdul Malik ini pernah ke India ya, dan ketika naik kapal itu tertiup angin yang kencang. Kemudian kesasar lah, kalau bahasa kita itu kesasar sampai ke India, hilang orangnya, hilang informasinya, tapi musannif kitab ini, yaitu Habib Muhammad bin Ali Khirit, itu mengetahui bahwa di sana itu ada keturunan dari Abdul Malik ini. Ya, Oke, itu untuk kitab yang pertama ya. Kesimpulannya untuk kitab yang kedua. Kesimpulannya bahwa penulis kitab, atau Muhammad bin Ali Khirit, itu memang tidak mengetahui akan keberadaan dari Abdul Malik, tahunnya berapa, ya. Informasinya hilang, tapi beliau bisa mengetahui bahwasanya di India itu ada keturunan dari Abdul Malik. Ya, keren. Oke. Untuk kitab yang selanjutnya. Ini Tasbitul Fuad, cuman versi yang lengkap, bukan versi yang ringkasan.
karena versi yang ringkasan yang 2 jilid itu diringkas oleh cucunya ya, cucu dari Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, yaitu Habib Ahmad bin Hasan itu. Ahmad bin Hasan Al-Haddad. Di mana kitab Tathbitul Fuad itu adalah satu kitab rangkuman, satu kitab yang berisi tentang pengajian-pengajian atau faidah-faidah atau wasiat-wasiat yang disampaikan oleh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad kepada muridnya Ahmad bin Abdul Karim Al-Hasawi. Dan ini di versi 3 jilid ini ya. Nah, ini bentuk fisiknya ada. Di mana di sini ya, itu juga sedikit menceritakan tentang Abdul Malik. Di mana ketika Syah Ahmad bin Abdul Karim Al-Hasawi menceritakan, Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad menceritakan. Ini Habib Abdullah Al-Haddad ya. Berarti ada pada abad ke-11 ke-12 Hijriah ya. Di mana beliau itu menceritakan beberapa kabilah-kabilah dari Ba'alawi yang ada di daerah Taiz. Ya, itu tidak memiliki keturunan. Kemudian juga di antaranya itu adalah keluarga dari Ar-Rahmali dan tidak memiliki keturunan. Ya, walhasil Ba'alawi itu ada 140 qabilah ya, di mana keturunan dari Faqih Muqaddam itu ada 80 qabilah dan keluarga dari Amul Faqih atau keturunan dari Amul Faqih itu ada 40 qabilah. Nah, di mana dari keluarga Amul Faqih itu ya dinamakan dengan Al-Amul Faqih, keluarga Amul Faqih. Yang diantaranya Al-Haddad bin Sumit, Aidid, Bafaqih, Baiti, Al-Baiti Auhaj, Bahsin Al-Hidyali, apa Al-Hudaili ini nggak tahu nih. Oke. Wa kullu haula'i, nah dan semua tadi yang disebutkan ghairu al-Azmat Khan itu selain keluarga Azmat Khan. Nah, ini udah ada nih. Ini di abad keberapa ini? Abad ke-12 Hijriah ya, udah ada ini. Ada abad ke-12 Hijriah, istilah Azmat Khan itu udah ada. Di mana Al-Azmat Khan itu merupakan dzurriyyatu Abdul Malik bin Alwi Al-Madhkur bin Muhammad Sahib Mirbat. Ya, dia adalah keturunan dari Abdul Malik bin Alwi bin Muhammad Sahib Mirbat. Wa hum qabail mustaktsarah. Di mana mereka itu adalah kabilah-kabilah yang sangat banyak. Saru bi ardil Hind, di mana mereka itu ada ya atau berada di tanah India. Waqtalatu bil Hunud, dan mereka itu berbaur dengan orang-orang India. Berarti hebat ini ya. Karena berbaur dengan orang-orang India. Nah, artinya di sini pun hanya sekedar menceritakan bahwa Azmat Khan itu ada di India. Cuman untuk dalilnya, argumentasi apa itu nggak jelas. Ya. Ini adalah keterangan dari Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad sesuai dengan pengutipan dari Syah Ahmad bin Abdul Karim Al-Hasawi. Ya. Dan di sini juga sudah pernah saya jelaskan dari kitab ini, Tathbitul Fuad ya, jilid ketiga ini. Oh ya, halamannya tidak saya sebutkan. 1560, 1561. Bahwa pertama kali yang menulis nasab dari Ba'alawi itu memang Ali bin Abu Bakar As-Sakron. Ya. Di mana tsumma kutibatis syajaratu wa uliqat, kemudian syajarah ya. Pohon nasab itu ditulis wa uliqat, nah, dicatat wa sami'tu anna awwalaman ibtada'a kitabataha, dan saya mendengar bahwa pertama kali ulama yang menulis kitab-kitab syajarah, kitab-kitab nasab dari kalangan Ba'alawi itu adalah Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakron. Wa tatabba'a buyutan sabihim, di mana Ali bin Abu Bakar As-Sakron itu menelusuri keluarga-keluarga yang termasuk dalam nasab-nasab Ba'alawi dan waqabailhim, dan kabilah-kabilah Ba'alawi, wa ashkhasim, dan tokoh-tokoh Ba'alawi al-mutafarriqati fil buldanil ba'idah, yang tersebar atau terpencar di daerah-daerah yang jauh. Wa usbitu fiha ila waqtina hadza, dan nama-nama mereka itu semuanya ditetapkan atau ditulis dalam catatannya sampai waktu sekarang. Hatta inni ra'aitu, sehingga saya itu melihat siapa Ahmad bin Abdul Karim Al-Hasawi ya, saya melihat As-Said Abdurrahman bin Abdullah bil Faqih min dzurriyyati Maula Syubaikah, wa kana amarani Sayyidi Abdullah an aqra alaihi fil minhaj, ra'aituhu miraran katsirah wasyajaratu fi yadi. Saya sering kali melihat Habib Abdurrahman bin Abdullah bil Faqih itu, sering kali di tangannya itu ada catatan nasab. Wa indahu unasun ghuraba, di sisi beliau itu ada banyak orang yang asing. Yasaluhum an unasin, di mana beliau Habib Abdurrahman bin Abdullah bil Faqih itu bertanya kepada mereka an unasin, tentang banyak orang minas sadah dari Ba'alawi fi buldanihim, di daerah-daerah mereka. Wa yaktubuhum fi syajarah, ya, saya loncat itu, mali fulanin min aulad atau mali fulan wa yukhbirunahu, dan mereka memberikan informasi kepada beliau. Wa yaktubuhum fi syajarah, maka beliau menulis nama-nama mereka di dalam kitab syajarah ya, syajarah nasab ya. Ya, artinya memang di sini ada buktinya bahwasanya yang pertama kali yang menulis nasab Ba'alawi itu adalah Ali bin Abu Bakar Sakron. Gitu ya. Ini dalam kitab Tathbitul Fuad. Oke.
Nah, hasil dari sebenarnya banyak ya untuk kitab-kitab Alawi yang menunjukkan akan biografi dari Abdul Malik bin Alwi Amul Faqih. Ya, hanya saja itu menurut saya yang paling penting. Ya, walhasil cerita itu sangat mirip dengan kisahnya siapa namanya Ali bin Muhammad bin Jadid dan saudaranya yang bernama Abdul Malik. Beliau Ali bin Jadid dan Abdul Malik bin Jadid itu suatu hari ketika beliau itu diusir oleh siapa Mas'ud bin Tughtakin, ya, diusir dari kota Aden, kemudian beliau berlayar mau ke India, ya, kemudian di India selama beberapa bulan, kemudian bertemu, kemudian juga berlayar lagi, sampailah ke Mirbat atau ke Dhofar, bertemulah dengan Syekh Mudafi yang kemudian dinikahkan dengan anaknya, ya, kedua anaknya kepada Syekh Ali bin Jadid dan Syekh Abdul Malik bin Jadid, dan seterusnya. Walhasil ada sisi kesamaan di situ. Apa sisi kesamaannya? Sama-sama ke India. Satu. Yang kedua, sama-sama namanya Abdul Malik. Sementara untuk kalangan Ba'alawi, penggunaan nama Abdul Malik itu sangat jarang kita temui. Ya, sangat jarang kita temui. Untuk penggunaan nama Abdul Malik. Dan memang untuk siapa Kiai Haji Imaduddin itu memang sudah pernah menulis tentang nasabnya Azmat Khan, ya, bahwa memang ada keunikan di sana, ada keunikan dan ada keanehan dalam Abdul Malik yang diklaim sebagai keluarga Ba'alawi, ya. Dimana dari sisi misalkan silsilah secara urutan, Abdul Malik, ya, yang merupakan keturunan dari atau yang merupakan saudara dari Ali bin Muhammad bin Jadid, itu sama-sama generasi ke-9 dari Ahmad, ya. Kemudian Abdul Malik yang versi Ba'alawi pun sama. Abdul Malik bin Alwi bin Muhammad sahib Mirbad bin Ali Khalil Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad. Sementara Abdul Malik bin Muhammad bin Ahmad bin Hadid bin Ali bin Muhammad bin Hadid bin Abdullah bin Ahmad. Itu sama. Ya, padahal nama Abdul Malik, ya, dan itu memang tokoh historis. Abdul Malik bin Jadid, ya, itu adalah tokoh historis. Sementara untuk Abdul Malik yang versi Ba'alawi itu mencurigakan. Kenapa? Nah, Kiai Imad di sini memberikan alasan. Kata Kiai Imad, pertama, nama Abdul Malik bukanlah nama yang lazim dipakai oleh keluarga Ba'alawi. Mungkin dalam keluarga Ba'alawi hanya Abdul Malik bin Alwi inilah yang bernama Abdul Malik. Di zaman sekarang pun sulit mencari keluarga Ba'alawi yang bernama Abdul Malik. Dari situ menurut penulis, nama Abdul Malik masuk dalam cerita dalam tanda kutip, ya, keluarga Ba'alawi hanya karena terinspirasi kisah hijrahnya Abdul Malik dari keluarga Jadid yang dicatat dalam sejarah. Hijrahnya Abdul Malik ke India pertama kali dicatat oleh Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron di abad ke-9 Hijriah. Tetapi As-Sakron tidak spesifik menyatakan Abdul Malik hijrah ke India. Ia hanya mengatakan bahwa Abdul Malik bin Alwi ini mempunyai keturunan di India. Ya, dan di versi Ghuror, ya, baru ketika diterpa angin badai, ya, beliau sampai ke India. Orangnya hilang, informasinya hilang, tapi memiliki keturunan di sana. Keturunannya siapa? Nggak tahu. Yaitu kitab Ghuror itu, ya. Dan, kata Kiai Imad, tidak satupun kitab Ba'alawi yang menyambungkan nasab keturunan Abdul Malik ke Wali Songo. Adapun yang dicatat dalam kitab Syamsud Dhuhairah tersebut hanya memberikan informasi bahwa ada catatan dari Nusantara, di antaranya dari manuskrip Kerajaan Palembang yang berangkat tahun 1748 Masehi, dan dari Habib Salim bin Jindan bahwa para sultan dan wali di Nusantara mempunyai silsilah baginda Nabi Muhammad SAW melalui jalur Syekh Jumadil Kubro, kemudian melalui Abdul Malik, kemudian silsilah itu dicantumkan dalam hamish atau footnote kitab Syamsud Dhuhairah cetakan 1984 yang ditahqiq Muhammad Dia Syah. Dari situ kita lihat betapa lemahnya nasab Azmat Khan mulai dari hulu sampai hilir. Dari hulu, nasab Azmat Khan ini hanya terinspirasi kisah hijrahnya Abdul Malik dari keluarga Jadid di abad ke-7 Hijriah. Dari hilir, nasab ini tidak tercatat dalam keluarga Ba'alawi sendiri dan bertentangan dengan manuskrip kuno Nusantara yang lebih tua. Jika pencatatan riwayat Azmat Khan dalam hamish kitab Syamsud Dhuhairah yang tertua adalah dari manuskrip Palembang tahun 1748 Masehi, tentu itu bertentangan dengan manuskrip-manuskrip Nusantara yang lebih tua yang menyebut bahwa para sultan dan wali di Nusantara adalah merupakan keturunan Rasulullah SAW dari jalur Musa al-Kadim. Contohnya manuskrip Bangkalan yang berangka tahun 1624 Masehi. Nah, itu pendapat dari Kiai Imad, ya. Dan memang untuk kisah dari Abdul Malik yang merupakan saudara dari Ali bin Muhammad bin Jadid itu disebutkan di banyak kitab. Misalnya seperti ini, Tuhfatuz Zaman di Tarikh Sadatil Yaman,
halaman 459 itu ada kisahnya 459. Di sini ada, ini udah saya tandai 460 lebih tepatnya mah ya. Suma unzila ila adan wasaffara bihim alil hind fa'asafat bihim ar-rih fadakhalu dhafar fa'aqbala ahluha ala syah walazamu ala wuqufi indahum dan seterusnya. Tidak hanya dalam kitab Tuhfatul Zaman fi Tarikh Sadatil Yaman saja, tapi dalam Al-Iqdul Fakhir dan siapa Husain bin Abdurrahman Al-Ahdal penulis dari kitab Tuhfatul Zaman itu meninggal pada tahun 855 Hijriah ya. Dan ini Al-Iqdul Fakhir Al-Hasan fi Tabaqat akabiri ahli Yaman yang meninggal pada tahun 815 Hijriah ya, kebelasan lah. Itu pun juga Abdul Malik yang merupakan keluarga dari atau saudaranya Ali bin Jadid itu juga disebutkan dalam kitab ini. Itu di jilid ketiga halaman 1486. Ya, sini ada udah saya tandain ini. Itu menceritakan tentang siapa namanya Abdul Malik bin Muhammad bin Jadid yang merupakan saudara dari Ali bin Muhammad bin Jadid. Juga di dalam kitab As-Suluk fi Tabaqati Al-Ulama wal Muluk yang meninggal pada yang penulisnya Bahauddin Al-Janadi yang meninggal pada tahun 730-an Hijriah, 32 Hijriah ya. Ini jilid ke berapa? Jilid kedua. Halaman 136 ya, sudah saya tandai. Itu pun juga sama menceritakan tentang Abdul Malik ini pernah ke India. Itu ya. Hasil dari nama saja itu ada kemiripan dengan nama yang disebutkan oleh sejarawan-sejarawan Ba'alawi. Nah, lalu ketika kita itu kembali kepada teks yang dibaca oleh siapa namanya? Ustadz Idrus Romli dari kitab Al-Madkhal. Ya, ini kitabnya. Al-Madkhal ila Tarikh Al-Islam fi Syarqil Aqsa, di Timur Jauh. Memang pada tahun 1963 itu ada pertemuan di Sidogiri ya. Pesantren Sidogiri di Jawa Timur Pasuruan. Di mana di situ ya memutuskan beberapa kesimpulan-kesimpulan ya atau beberapa poin yang diantaranya adalah ada 7 poin itu ya, kemudian ada koror, ada ketetapan ya, ada penetapan majelis musyawarah namanya, di mana dalam kajian atau bahasa masail kalau versinya Ustadz Idrus Romli ya. Yang pertama, fahimna minal masadir allati tala'na 'alaiha anna al-Islam dakhala Indonesia awal marrah fil qarnil awal al-hijri. Kami memahami dari referensi-referensi yang kami telaah. Ya, referensi-referensi yang kami telah. Berarti referensi yang ada pada zaman itu, pada saat itu. Ya. Sementara mayoritas data yang digunakan di saat itu, ya khususnya ketika Alwi bin Thahir Al-Haddad itu menyusun buku ini, ya buku ini Al-Madkhal, atau pengantar dalam sejarah masuknya Islam di Timur Jauh, itu sangat banyak referensinya dari Vandenberg misalkan. Atau The History of Java itu, siapa namanya? Tom Peirce, ya. Atau juga banyak tokoh-tokoh dari musyrik, misalkan seperti siapa namanya? Senok Horgronje, ataupun yang lain. Ya Allah alam, kita tidak bisa memastikan lantaran memang di situ tidak disebutkan referensi-referensinya apa saja, ya kan, sehingga mereka memiliki kesimpulan seperti itu, atau bisa jadi dari sejarah atau pohon nasab yang dimiliki di Kerajaan Palembang, ataupun catatan yang diberikan oleh Habib Salim bin Jindan. Nah, kemungkinan itu ada. Nah, di sini saya bacakan kitab Khidmatul Asyirah bitartib wa talkhis wa tadyil Syams Al-Zahirah, karya dari Habib Ahmad bin Abdullah As-Segaf Ba'alawi. Ini di halaman terakhir ini. Ya. Ada Syajarah As-Sadah Al-Abdul Malik An-Nashrin al-Islam di Syarqil Aqsa. Ya, dan beliau meninggal pada tahun 1950 ya. Di mana dalam kitab ini disebutkan ketika menyebutkan nasab atau silsilah nasabnya Wali Songo. Di sana disebutkan ba'dal bahats, setelah meneliti, wa tadqiq, menelusuri, mendalami, wa muqabalati ma wasala ilaina min tawarikhihim, dan mengkomparasikan data-data yang sampai kepada kami yang berupa sejarah-sejarah mereka, keluarga Abdul Malik yang menyebarkan Islam di Indonesia atau di Asia Tenggara. Wajadna haula'id du'at al-idham an-nashirin lil-Islam fil Hind. Maka kami temukan mereka itu adalah para dai yang agung
yang menyebarkan Islam di India. Wa Kamboja, Kamboja, wa Siam, wa Anam, wa Dawair Indonesia dan kepulauan Indonesia, khasatan secara khusus, wa Malaya dan Melayu, Malaysia maksudnya, di mana tarji'u ansabuhum ilal imamil wahid. Nasab-nasab mereka itu kembali satu-satunya kepada Abdul Malik bin Alwi Ammul Faqih. Itu redaksi ini ya. Redaksi yang nanti akan saya tampilkan. Di mana di sini menyebutkan silsilah dari siapa? Wali Songo ya. Kemudian di bawahnya itu terdapat keterangan binaan alama ja'a fi safatil ula. Berdasarkan atas keterangan yang datang di halaman pertama min hadal kitab dari kitab ini, An-Nashril Islam di Jawa, dari tokoh-tokoh penyebar Islam di Jawa, min al Abdul Malik, dari keluarga Abdul Malik. Ra'aina, maka kami memandang, an-nusbitahuna syajarata ansabihim, kami menetapkan di sini pohon nasab-nasab mereka takmilan lil faidah, untuk menyempurnakan faidah. Naklan, dengan mengutip an kitabi, dari kitabku yang namanya Ilfatun Nadir. Min kitabi Ilfatin Nadir, kitab Ilfatun Nadir, halaman 20, di Sayyidil Bahathah, seorang peneliti, yaitu Zain bin Abdullah Al-Kaf. Dan yang dalam kurung di akhirnya itu ada Al-Maktab, kayaknya Maktab Daimi itu ya. Maktab Daimi Robitoh Alawiyah, MDRA ya. Ya, artinya di sini pun artinya ketika kita mengacu kepada data-data yang disampaikan di dalam kitab tadi Al-Madkhal ila Tarikh Duhulil Islam fi Syarqil Aqsa, karya dari Ali bin Tahir Al-Haddad. Dan tentu beliau ini kan baru ya, ulama yang ada pada abad ke berapa itu, akhir-akhir barangkali, akhir-akhir dari abad ke 14 Hijriah. Ya, begitu juga dengan ini pun baru ini ya, abad 14 Hijriah. Ahmad bin Abdullah As-Segaf ini. Ya, artinya di situ terdapat kesenjangan data dari kalangan Balawi. Mulai dari abad ke-9 Hijriah itu tidak ada data, ya. Kemudian ke-10 sama, bahkan Khirid sendiri mengakui bahwa beliau tidak punya data. Ya, yang menunjukkan akan informasi tentang Abdul Malik Balawi ini, Abdul Malik bin Alwi Ammul Faqih ini. Ya. Kemudian abad ke-10 sudah, ke-11, ke-12, bahkan di ada abad 12 di Majmu' ini, atau Tasbitul Fuad yang tadi kita bacakan. Di sini pun tidak ada data sedikit pun mengenai siapa keluarga-keluarga dari Abdul Malik. Bahkan jika kita mengkritisi hal itu, bahwasanya jika memang benar Abdul Malik itu hijrah ke India, dan jika benar bahwa Abdul Malik ini adalah bukan tokoh fiktif, dan nikahnya itu adalah kepada keluarga kerajaan yang ada di India, kenapa sampai sekarang tidak ditemukan catatan mengenai Abdul Malik? Bahkan ketika saya melihat ya, siapa Gus Novel Al-Bandawi ya, itu mengomentari bahwa di India itu nggak ada makamnya Abdul Malik. Yang ada itu adalah makamnya siapa? Abdul Malik itu adalah punggawa raja, ya, punggawa raja, bukan Abdul Malik bin Alwi yang dikenal dengan Azmat Khan itu, bukan. Nah, artinya kesenjangan data itu memang sudah ada di kalangan Balawi itu semenjak zamannya Ali bin Abu Bakar As-Sakran sampai pada abad ke-14, akhir abad ke-14, yaitu di masanya Ali bin Alwi bin Tahir Al-Haddad dan juga siapa Ahmad bin Abdullah As-Segaf. Dan sehingga ini tidak menunjukkan data yang kuat akan kebenaran dari nasab Wali Songo yang bersambung kepada Balawi. Ya. Bahkan di dalam data yang disampaikan tadi di awal, atau keterangan yang saya sampaikan di awal, bahwa tradisi yang dibawa oleh Wali Songo itu sangat berbeda dengan tradisi yang dibawa oleh Balawi. Kenapa? Karena kalau Balawi dari sisi hadratan misalkan, itu kan seringkali ila hadrati al-faqihil muqaddam, ya, atau ila hadrati amil faqih. Dan itu ternyata di masyarakat Indonesia sampai sekarang nggak kita temukan, ya, nggak kita temukan. Artinya yang merupakan warisan turun temurun dari leluhur ya. Ketika hadratan ila hadrati al-faqih muqaddam nggak kita temukan. Tapi justru yang kita temukan itu adalah ila hadrati Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Sultanul Auliya Al-Qutbur Rabbani wal Ghausus Samadani, Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, itu yang sering kali kita temukan. Sementara untuk redaksi ila hadrati al-faqih al-muqaddam itu tidak kita temukan. Kemudian ada catatan lain lagi ini ya, bahwa siapa Habib Ali bin Tahir Al-Haddad dalam kitab ini di halaman 248. Nah, di sini ada sedikit isyarah ya,
ada petunjuk bahwasanya memang untuk di masa-masa sebelum tahun 900-an, ya, Abdullah itu, ya memang ditulis Abdullah bukan Ubaidillah. Ya, kita bacakan saja redaksinya. Wa kutiba Abdullah bin Ahmad bin Isa walam yuktab al-muhajir. Jadi nggak ada gelar al-muhajir, itu nggak ada. Lianna kitabat hadzal wasf, karena penulisan sifat ini itu al-muhajir innama katsura ba'da tis'imi'atil hijrah. Itu banyak atau seringkali digunakan itu setelah tahun 900 Hijriah. Wa in kana al-Imam Ahmad yusafu fi tarjamatihi bil muhajir, ya meskipun katanya nih ya. Meskipun Imam Ahmad itu disifati dalam biografinya dengan al-muhajir. Ya, tapi untuk penggunaan atau penyematan gelar al-muhajir ya dalam nama-nama Ahmad bin Isa itu bisa ditemukan setelah tahun 900 Hijriah. Kalau sebelumnya nggak ada. Ya meskipun wa in kana, ya, itu apa keterangan dari Habib Ali bin Thahir itu ya. Nah, artinya begini. Jika memang ini benar ya, data ini memang benar. Artinya memang penggunaan al-muhajir itu adalah mulai dari setelah tahun 1900-an. Ya maka hal ini berkaitan dengan munculnya makam Ahmad al-Muhajir di Hadramut pada abad ke-9 Hijriah. Karena memang di masanya Umar bin Abdurrahman al-Attas, kemudian juga Abdullah bin Abu Bakar al-Idrus, kemudian juga Ali bin Abu Bakar Sakron, bahkan dalam generasi kakek mereka yaitu Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf, ya, itu makamnya Ahmad al-Muhajir itu belum ada, bentuk fisiknya belum ada, ya. Kemudian oleh Habib Umar bin Abdurrahman Sahibul Hamra itu baru dikasaf oleh beliau. Nah, wajadtu fihi raihatal unsi fihi faihah. Gitu kan? Kemudian wa aiqantu anna fihi ruhan zakiyatan salihah. Kan itu dari kitab Fathur Rahmanir Rahman itu ya. Yang menyebutkan biografi dari Habib Abdullah bin Abu Bakar al-Idrus, ya. Artinya memang benar bahwa penggunaan al-muhajir itu adalah setelah ya dibuatnya makam yang ada di Husaisah itu. Itu poin pertama. Kemudian untuk poin yang kedua, ya, wa kutiba Abdullah walam yuktab Ubaidullah. Ditulisnya dalam silsilah yang sebelumnya itu. Ini ketika menceritakan tentang nasab yang ada di Palembang ya, silsilah nasab yang ada di Palembang. Saya mengkritisi Ustadz Idrus Romli itu ya. Di situ ditulis Abdullah dan tidak ditulis Ubaidillah. Padahal final ismal asli ya Abdullah. Nama aslinya itu adalah Abdullah. Kadzalika huwa fi Tuhfatil Azhar wa Zulalil Anhar Sayyidin Nasabah Dhamin Al-Hasani Al-Madani. Dan begitu juga dalam kitab Tuhfatul Azhar wa Zulalul Anhar karya dari Dhamin bin Syatqam Al-Madani wa fi ghairihi minal kutubil qadimah, dan juga dalam kitab-kitab yang lain yang lama. Ya. Kemudian falau fattashta jami' musyajjaratil ansabil alawiyah fi Hadramut, dan ketika engkau itu teliti seluruh syajarah nasab, pohon nasab Ba'alawi di Hadramut, wa Jazairil Hind Asyarqiyah, dan juga kepulauan India Timur, Indonesia maksudnya ya. La wajadtahu bilafdi Ubaidillah bitasghir, sungguh engkau akan menemukannya dengan nama Ubaidillah, bukan Abdullah. Bitasghir, dengan mentasghir namanya atau mengecilkan nama Abdullah menjadi Ubaidillah. Wa ahsibu, dan saya menyangka Anal Imam Ali bin Abu Bakar As-Sakran Al-Alawi Al-Husaini, bahwasanya Imam Ali bin Abu Bakar As-Sakran dzakara fi kitabihil Burqah, menyebutkan dalam kitabnya Al-Burqatul Musyiqah, anna aslasmihi Abdullah, bahwasanya asal dari namanya itu adalah Abdullah. Walakinnahu kana litawadhu'ihi yusaghiru ismahu. Tetapi lantaran beliau saking tawadhu'nya itu sehingga akan ketawadhu'an yang menunjukkan akan ketawadhu'an beliau adalah mengecilkan namanya. Hakadha qol, beginilah apa yang dikatakan oleh Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Nah, kemudian nih komentar dari Alwi bin Thahir Al-Haddad wal arjahu, dan pendapat yang paling kuat, annahu innaman tasyarat tasghiru fima ba'du, sesungguhnya pengecilan nama dari Abdullah ke Ubaidillah itu justru menyebarnya itu setelah Ali bin Abu Bakar As-Sakran.
Ini malah bertentangan ini dengan data yang dimiliki oleh Asakro. Kenapa? Alasannya, ya lantaran li'anna wajadnahu fi kutubil ansab Abdullah. Ya karena kita menemukan nama tersebut dalam kitab-kitab nasab, namanya adalah Abdullah. Kama dzakarna an Tuhfatul Azhar, seperti yang kita sebutkan pengutipannya dari kitab Tuhfatul Azhar, wa kama huwa fin Nafhatil Ambariyah, begitu juga dalam keterangan dari kitab An-Nafhatul Ambariyah. Wa fi silsilati ansab Filipin, dan juga dalam silsilah nasab yang ada di Filipina. Wa fi silsilati ahli Palembang, dan juga dalam silsilahnya ahli Palembang. Ini sepertinya siapa Habib Alwi bin Tahir Al-Haddad itu memang tidak menelaah atau mungkin belum menemukan kitab Al-Burqatul Musyikoh ini. Padahal di sini sudah jelas, ya, sudah jelas menyatakan ini dalam halaman 150, ya, halaman 150. Bahwa penisbatan dari Balawi itu adalah Ubaid. Artinya nasab yang mereka miliki itu adalah Ubaid, ya kan? Hakadha huwa huna Ubaid huwal ma'rufu inda ahli Hadramut. Ubaid inilah yang dikenal di kalangan ahli Hadramut, penduduk Hadramut. Wal mustattar fi kutubihim, dan juga Ubaid inilah yang tertulis dalam kitab-kitab mereka. Wal mutadawal fi silsilati nasabihim, dan Ubaid inilah ya yang beredar di silsilah nasab mereka. Wa nisbatihim, dan juga penisbatan mereka pun kepada Ubaid. Wa nisbatihim annahu Ubaidun ibnu Ahmad bin Isa, bahwasanya leluhur dari Ba'alawi itu adalah Ubaid bin Ahmad bin Isa. Lalu kemudian beliau mencocokologikan bahwa Ubaid itu ya Abdullah dalam kitab-kitab nasab. Dalam sesuai dengan keterangan yang ada dalam kitab As-Suluk fi Tabaqati Al-Ulama'i wal Muluk, ya, dan juga kitab-kitab yang meringkas atau mengutip dari kitab-kitab kitab As-Suluk fi Tabaqati Al-Ulama'i wal Muluk. Ya meskipun kalau dalam redaksi di dalam kitab Tuhfatul Zaman fi Tarikh Sadatil Yaman itu menggunakan redaksi Ubaid, ya, Ubaidillah, bukan menggunakan Abdullah yang oleh Gus Rumel itu dijadikan sebagai hujah bahwa untuk tahun 855 itu sudah menggunakan nama Ubaid, bukan Abdullah, ya. Silakan Anda buka di halaman 460 tadi, 459. Ya, itu redaksinya adalah Ubaid. Nah, di sini kan. Wa mimman warada ila ta'is jama'atun min at-tabaqah minhum Asy-Syarif Ibn Jadid. Wa huwa Abdul Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid bin Ubaidillah. Inilah yang digunakan hujah oleh Gus Rumel Abbas, ya, padahal dalam pentahkikannya, yang mentahkik itu adalah Habib Abdullah bin Muhammad Al-Habsyi kan, dan juga di sini tidak ada keterangan di bawah bahwa dalam naskah yang lain itu adalah Abdullah, ya, dan memang hal ini memerlukan penelusuran untuk menguji, mengetahui yang sebenar nasab yang sebenarnya itu apakah Abdullah atau Ubaidillah dalam versi kitab Tuhfatul Zaman fi Tarikh Sadatil Yaman, di mana kitab ini memang merupakan ringkasan dari kitab As-Suluk fi Tabaqati Al-Ulama'i wal Muluk. Ya. Sehingga di situ di sini dalam video yang panjang lebar dari awal tadi itu, ya, bahwasanya memang tidak bisa dipastikan bahwa Wali Songo itu benar-benar merupakan keturunan dari Abdul Malik bin Alwi Al-Faqih, yang lantaran di situ terdapat indikasi yang sangat kuat bahwa kisah dari Abdul Malik itu terinspirasi dari Abdul Malik Balawi, ya, terinspirasi dari kisahnya Abdul Malik bin Jadid yang merupakan saudara dari Ali bin Muhammad bin Jadid, dengan argumentasi yang tadi sudah dijelaskan, ya. Dan memang ketika kita itu menelusuri ketokohan dari Abdul Malik Ba'alawi yang ada di India, ya itu sangat sulit. Bukan kita, Deng. Oleh siapa tadi? Gus Novel, ya, Al-Bandawi, ya. Memang sangat sulit untuk menelusuri ketokohan dari Abdul Malik bin Alwi Amul Faqih. Ya, barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.